Latihan soal P3K Perawat, kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat, episode 14. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang wanita berusia 54 tahun dirawat di ICU dengan sindrom koroner akut ASKA. Pada saat perawat melakukan observasi tanda-tanda vital, pasien tiba-tiba mengeluh nyeri dada dan kemudian mengalami henti jantung. Perawat akan melakukan RJP, namun keluarga keberatan dan menolak tindakan tersebut dilakukan meskipun sudah diberikan penjelasan, dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Apakah dilema etik yang dialami oleh perawat? A. Beneficence dan justice. B. Fidelity dan autonomy. C. Justice dan non-maleficence. D. Autonomy dan beneficence. A. Non-maleficence dan fidelity. Jawaban D. Autonomy dan beneficence. Pembahasan autonomi dan beneficence adalah dilema antara hak keluarga pasien dalam pengambilan keputusan dan asas manfaat dari tindakan terhadap pasien bila segera dilakukan. Soal nomor 2 P3K Perawat, perawat melakukan BHD kepada pasien yang mengalami henti jantung setelah 5 siklus dilakukan evaluasi dan sudah teraba denyutan nadi karotis. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Memastikan patensi RW. B. Melakukan pemeriksaan pernapasan. C. Membaringkan pasien ke posisi pemulihan. D. Melanjutkan pemberian ventilasi saja setiap 6 detik. E. Melanjutkan pemberian kompresi dan ventilasi 30:2. Jawaban B. Melakukan pemeriksaan pernapasan. Pembahasan pemeriksaan pernapasan dilakukan pada saat evaluasi bersamaan dengan pengecekan nadi. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke UGD karena nyeri dada. Hasil pengkajian, nyeri pada bagian dada menjalar ke lengan kiri dan punggung, skala nyeri 8, ronci ada, tekanan darah 90/60 mm hidrargyrum, nadi 75 kali menit, respirasi 25 kali menit, dan suhu 35,7 derajat Celcius. Gambaran EKG infark miokard luas dan pasien sudah diberikan NTG 10 mg sublingual. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Kolaborasi nitrogliserin. B. Kolaborasi obat digitalis. C. Kolaborasi pemberian oksigen. D. Kolaborasi pemberian antiplatelet. E. Kolaborasi analgesik kuat morfen. Jawaban E. Kolaborasi analgesik kuat morfen. Pembahasan. Setelah pasien diberikan NTG 10 mg sublingual namun nyeri yang dirasakan masih terasa, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan analgesik kuat morfin untuk mengurangi nyeri. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 37 tahun dirawat di RSUD Sudarso dengan ulkus peptikum. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri ulu hati, mual, muntah dengan warna kehitaman. Pasien terpasang selang NGT tampak residu kehitaman pada selang. Saat ini, perawat menginstruksikan pasien untuk puasa. Apakah tujuan utama dari tindakan tersebut? A. Membersihkan lambung. B. Mencegah terjadinya aspirasi. C. Mencegah terjadinya muntah. D. Mengistirahatkan kerja lambung. E. Mencegah terjadinya penyumbatan pada usus. Jawaban D. Mengistirahatkan kerja lambung. Pembahasan. Data fokus masalah pasien mengeluh nyeri ulu hati, mual, muntah dengan warna kehitaman. Pasien terpasang selang NGT tampak residu kehitaman pada selang. Masalah keperawatan yang mungkin terjadi pada pasien adalah resiko perdarahan yang didefinisikan sebagai beresiko mengalami kehilangan darah baik internal maupun eksternal, dengan faktor resiko gangguan gastrointestinal misal penyakit ulkus lambung, polip, varises. Salah satu intervensi keperawatan yang dapat dilakukan adalah dengan masukkan selang nasogastrik untuk menghisap dan memonitor sekresi. Soal nomor 5 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat di RSUD Curug dengan keluhan nyeri dada kiri sejak 2 jam sebelum dirawat, terasa terhimpit dan sesak. Tekanan darah 140/60 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 65 kali menit,
Setelah diberikan obat ESDN isosorbide dinitrat 5 mg sublingual, nyeri dada dan sesak napas berkurang? Apakah fungsi dari pemberian obat tersebut? A. Sebagai analgetik. B. Sebagai vasodilator. C. Sebagai antidepresi. D. Sebagai antisupresan. C. Sebagai antihipertensi. Jawaban B. Sebagai vasodilator. Pembahasan. Isosorbide dinitrati ESDN adalah suatu obat golongan nitrat yang digunakan secara farmakologi sebagai vasodilator pelebar pembuluh darah, khususnya pada kondisi angina pectoris, juga pada CF congestive heart failure. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang perempuan berusia 24 tahun dirawat di rumah sakit dengan DHF. Hasil pengkajian. Pasien demam sudah 5 hari lalu, mual, muntah, dan pasien kurang minum. Pasien tampak lemas, mata tampak cekung, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, suhu tubuh 38 derajat Celcius. Apakah jenis terapi cairan infus yang tepat diberikan pada pasien dari kasus di atas? A. IVFDA sering. B. IVFD, natrium klorida nakal 3%. C. IVFD kain 48%. D. IVFD natrium klorida 0,9%. E. IVFD ringer laktat. Jawaban A. IVFD sering. Pembahasan. Data fokus masalah. Pasien demam sejak 5 hari lalu, kurang minum, mual, muntah. Pasien tampak lemas, mata tampak cekung, turgor kulit menurun dan mukosa bibir tampak kering. Masalah keperawatan yang tepat pada kasus adalah kekurangan volume cairan atau hipovolemia yang didefinisikan sebagai penurunan volume cairan intravaskular, intraselular. Tindakan yang harus dilakukan adalah memberikan terapi cairan secara adekuat, baik per oral maupun intravena. Cairan intravena yang tepat diberikan pada pasien adalah asering. Fungsi cairan ini dapat diberikan saat pasien dehidrasi, demam berdarah dengue, trauma, dehidrasi berat, luka bakar, dan shock hemoragi. Soal nomor 7 P3K perawat, seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit B dengan anemia hemolitik. Hasil pengkajian. Pasien mengeluh lemah dan tidak bertenaga, mudah lelah saat melakukan aktivitas, konjungtiva mata tampak anemis, dan Hb 6,8 gram DIL. Pasien mendapatkan terapi transfusi darah PRC sebanyak 2 unit dalam 24 jam. Hal yang harus diperhatikan dalam prosedur pemberian transfusi, kecuali A. Melakukan double check. B. Memastikan akses intravena paten. C. Melakukan cek tanda-tanda vital sebelum transfusi. D. Melakukan observasi setiap 15 menit selama pemberian. A. Melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian transfusi darah. Jawaban D. Melakukan observasi setiap 15 menit selama pemberian. Pembahasan adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian transfusi adalah melakukan double check, melakukan observasi 5-10 menit pertama, memastikan akses intravena paten, melakukan cek tanda-tanda vital sebelum transfusi dan memastikan kantong darah dalam keadaan baik. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya.